Nah, jadi gimana nih? Sebagai penyiar radio, Mhm. pastinya kan dari awal udah ada karir sendiri ya. Kanela itu awalnya mulainya dari mana sih? Sebenarnya mulainya udah lama banget sih. Pertama tuh dari SMA. Aku Mm-mm. denger radio terus, orang rumah aku setiap hari denger radio. Kayak dari pagi sampai sore gitu selalu on lagu, jadi dengerin radio. Jadi dari situ kemotivasi, mungkin keren kali ya kalau nanti yang didengar sama orang tua aku tuh aku gitu yang Oh siaran. gitu. Akhirnya pas SMA ada broadcasting club. Di situ coach kita penyiar juga, udah senior, penyiar lama banget dari tahun 80 90-an gitu deh. Wow. Iya, beliau waktu itu nyiarnya Eh, di Lanugraha. Berarti Udah. emang experience ya. Iya, experience di situ alhamdulillah. Pertama kali belajar broadcasting, langsung ketemu coach yang udah senior, bahkan orang tua aku pun kenal gitu, sering dengar beliau. Akhirnya di situ belajar sampai lumayan aktif juga. Dulu aku SMA 10. Jadi kita ada Semanpol FM, ada aplikasinya bisa didengar juga. Dan di situ karena aku lumayan mendalami, akhirnya aku sempat dipercaya jadi ketua broadcasting juga. Wah. Iya, waktu SMA juga udah ikut-ikut radio sebenarnya, cuma kebentrok sama sekolah. Jadi kan kalau radio tuh begitu open recruitment diterima tuh ada trainingnya dulu. Nah di situ nggak bisa jadi. Oke, berarti interest sama jadi penyiar radio itu udah lama banget Udah ya. lama banget sih. Oke, nah dan setelah SMA kakak aplikasikan kemana tuh dari ikut broadcasting club? Terus waktu udah kuliah tuh kan lumayan bisa nyusun waktu ya, lumayan luang lah dibanding SMA waktunya. Akhirnya ada Bukan Radio 2021 aku ikut. Alhamdulillah pertama kali ikut langsung keterima. Nah, di situ training dulu akhirnya siaran. Kurang lebih waktu itu berapa lama ya trainingnya, kayak sekitar 3 bulanan lah gitu. Wow, dan itu awal mulanya berarti Awal ya? mulanya di situ, akhirnya dari siaran tuh lumayan dilirik sama orang ya, sampai kemarin ditawarin sama orang dinas pendidikan UPTD BTIKP Provinsi Sumatera Selatan ya, Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan untuk kepanjangannya. Di situ ditawarin jadi penyiar awalnya podcast, terus mereka ada segmen berita juga, jadi kayak news anchor juga iya di situ. Kalau misalkan ada liputan dinas juga ikut. Pokoknya terus MC juga iya, pokoknya Bimtek, pokoknya palu gada lah di situ. Oh, gak ada. Oke, berarti paket Iya, lengkap ya di situ. paket lengkap lah di situ. Oke, nah di sini kan Kak Naila sebagai penyiar radio, eh, mungkin ada nggak nih sebelum sebelum dari Kak Naila yang mendengarkan, Mm-mm. ada nggak sih suara yang menurut Kak Naila tipe-tipe yang bisa diinget ya gitu, yang aduh kalau denger radio, oh dia nih gitu, Ini tipenya atau penyiarnya gitu? ya tipe-tipenya. Tipenya mungkin kalau di radio yang paling enak diingat ya, itu Hmm. mungkin yang berat tapi dia tuh kayak cheerful gitu. Kan berbanding terbalik ya, biasanya orang berat tuh kayak formal tapi berat tapi cheerful gitu. Oke. Itu unik banget sih menurut aku. Dan itu Kak Naila bukan kayak Kak Naila aplikasikan atau enggak tuh? Ah, gak tahu juga ya kalau karakter suara aku, mungkin yang lebih tahu yang denger sih. Iya benar-benar. Tapi aku suka banget sama yang berat tapi ceria lah gitu. Nah, kalau Kak Naila sendiri kan seorang penyiar Mm-mm. radio, apakah Naila tuh ngedengerin juga nggak tuh eh, siaran-siaran Kak Naila? Iya bener, aku dengerin juga untuk siaran aku sendiri ya. Mm-mm. Aku dengerin, kadang aku record untuk evaluasi, oh aku kurangnya apa gitu. Soalnya kita emang harus selalu belajar walaupun udah jadi lah, udah kerja, tapi tetap harus improve terus. Apalagi kan banyak banget ilmu-ilmu baru, terus juga kadang-kadang penyiar baru tuh bawa warna baru lah gitu ke dunia Ya, broadcasting. Jadi belajar juga. berarti tetap harus berkembang ya, Aki. Tetap harus Benar, never stop belajar learning nih. lah pokoknya. Oh, oke. Nah, setelahnya kalau misalnya memang sebelum siaran nih ya Kak ya, Mhm. apa kayak ada ritual dulu nggak sih, kayak apa nih yang dari Kanela siapin gitu, atau mungkin minum teh hangat dulu atau apa? Oke.
Sebenarnya ritual yang khusus banget nggak ada sih. Mungkin standar buat seluruh penyiar tuh biasanya pemanasan dulu, kayak eh, latihan bervokal A, I, U, E, O gitu. Terus adalah pokoknya latihan biar stretching muka dulu, lidah gitu. Banyak lah pokoknya jenis-jenis stretching ya. Kalau kita cari Google juga ada sebenarnya. Terus aku biasanya minum dulu biar kalau misalkan ngomong tuh nggak seret gitu, kayak nanti serak-serak gitu. Ada momen dimana aku ngomong tuh tapi lupa minum, udah lama gak minum gitu. Misalnya siaran 2 jam, aku dari awal duduk sampai abis tuh nggak minum sama sekali. Itu pas mau ngomong kayak aku ngerasa bisa, tapi ternyata suaraku hilang karena nggak sampai udah nyangkut gitu. Itu sih paling minum sama stretching dulu. Oke, berarti ini sekalian buat tips juga nih buat pendengar. Bisa stretching dulu, bisa minum dulu. Dan kalau misalnya dari Kak Naila sendiri mungkin kayak ada yang kayak seperti larangan gitu nggak sih, kayak jangan minum es atau gimana? Larangan nggak ada sih, soalnya kalau aku sendiri mikirnya aku bukan penyanyi yang suaranya harus prima banget gitu. Enggak, kayak masih manusia biasa aja. Jadi ya paling jangan sampai batuk aja, karena kalau batuk susah banget. Karena bener aku sempet tuh ya lagi podcast itu nahan batuk dari awal sampai akhir itu bener-bener painfulnya tuh di sini. Iya bener, apalagi podcast kan lama ya durasinya. Kalau di radio tuh paling kita ngomongnya 1 sampai 1,5 menit. Jadi bisa sih ditahan, cuma nafasnya ketahuan. Soalnya apalagi mikrofon radio tuh sensitif banget. Jadi kayak kita ngela nafas doang kayak gitu udah kedengeran gitu. Dan pernah nggak tuh Kak Nela kejadian lagi nahan batuk atau nahan bersin? Kalau nahan batuk pernah, kalau bersin belum sih, tapi jangan sampai ya Jangan kejadian. sampai deh. Soalnya bersin benar-benar nggak bisa di stop kan. Iya. Batuk pernah, itu sampai pernah hilang suara juga. Waktu lagi. Iya. Oke. Jadi sampai ada yang notice gitu kayak penyiarnya lagi hilang suara ya gitu. Itu sih nggak enak banget. Tapi nggak apa-apa, kita bisa evaluasi diri lagi pastinya buat kedepannya. Bener, jangan sampai batuk deh pokoknya, jaga kesehatan. Oke, nah Kak Naila punya tantangan tersendiri nggak sih sebagai penyiar radio, kayak mungkin challenge terbesar Kak Naila sebagai penyiar radio gitu? Oke, sebenarnya jadi penyiar radio sekarang tuh lumayan banyak tugas ya, karena selain nyiar kita ngonten juga. Karena kan kalau cuma ngandelin radio tuh engagementnya kurang, kayak nggak semua orang sekarang denger radio. Bahkan sekarang Orban pun udah ada live streamingnya, jadi kalau mau denger tuh nggak harus hidupin radio, nggak harus di mobil dulu gitu, bisa live streaming juga. Jadi kita banyakin konten di sosial media, jadi orang tuh tertarik gitu. Mungkin persona orang kan beda-beda nih, mungkin ada pendengar yang kayak tertarik sama penyiarnya in person gitu loh, kayak oh kakak ini pembawaannya lucu ya gitu, pengen denger pas jamnya dia gitu. Jadi kita konten juga iya gitu. Oke, berarti challenge-nya tetap harus keep in touch sama yang lagi viral sekarang gitu ya. Sama yang lagi viral juga, topik-topiknya lah gitu yang relate. Iya, benar-benar. Dan itu nggak cuma di penyiaran ya kayaknya. Sekarang kita udah zamannya digital ya kan. Bener. Jadi tetap harus keep in touch deh pokoknya. Betul. Itu tadi challenge terbesar ya. Dan kalau misalnya ada momen kayak aduh yang gak bisa dilupain banget, ini memorable banget gitu selama Kak Naila di penyiaran. Mungkin kalau momen tuh biasanya first time gak sih, yang susah dilupain ya. Jadi waktu ada 2 sih, kita bagi ya. Waktu belum profesional sampai udah profesional nih. Waktu SMA dulu aku pernah siaran, waktu itu SMA 10 itu kedatangan tamu. Pokoknya dia tuh kayak organisasi pemuda Islam se-Asia Tenggara. Terus tiba-tiba diminta sama guru, kamu nanti siaran ya sama narsumnya. Iya, aku bilang pokoknya oke deh gitu. Udah dikasih kepercayaan dong. Terus guru aku nambahin, tapi dia gak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Jadi waktu itu terus aku mintanya gak mau sendirian, soalnya takut kayak garing gitu loh kalau sendirian kan. Akhirnya berdua sama adik kelas aku juga, broadcasting juga, dan
dia emang bisa bahasa Inggris juga, alhamdulillah lumayan lah untuk ukuran anak SMA gitu. Dan itu pun walaupun ukurannya kita bisa bahasa Inggris pas SMA, pas ketemu sama narasumber tuh pun kayak bingung karena logat beda-beda kan. Ada yang logat Thailand, ada yang logat Vietnam, aduh kita roaming banget di situ. Itu challenging banget sih. Jadi aksennya beda-beda, jadi kita Mm-mm. kadang aduh ngedumel apa ya gitu. Iya, ngomong apa nih gitu. Perasaan pas belajar paling kita mentok-mentok American nih, Ya, gitu kan. kalau British nggak aja udah American, pusing kan. iya bahkan nggak usah British, kadang-kadang American juga udah pusing. Iya, American udah pusing. Banyak mereka banyak jenisnya juga kan. Kayak Mm. beda daerah beda juga. Kalau untuk yang pas udah jadi penyiarnya kayak udah kerja udah profesional tuh, aku paling kerasa waktu pertama kali talk show itu sama Polda Sumsel. Oh, itu gimana ya? Soalnya kita kalau di Orban tuh kan harus yang anak muda, cheerful gitu. Tapi kalau dari Poldanya sendiri ya, nah pemerintahan kan mereka punya karakternya sendiri, mungkin lebih formal. Terus juga ada etika-etika yang harus dijaga juga. Jadi aku cukup challenging untuk ngimbangin gimana caranya tetap cheerful tapi tetap sopan lah gitu. Itu sih pengalaman pertama yang bakal aku ingat terus sampai sekarang. Dan gimana tuh Kak Naila buat nyimbangin, ngebalancein di antara sopan dan cheerful akhirnya? Itu aku ngimbanginnya caranya ngobrol. Jadi sebelum kita udah on air, itu aku ngobrol dulu, kayak kenalan dulu. Terus cerita yang mungkin agak ringan-ringan, kayak dulu Bapak mungkin sekolahnya gimana gitu, SMA mana. Mungkin yang pribadi tapi nggak yang sensitif banget lah gitu. Iya. Mungkin tadi dari kantor naik apa, terus dia makan belum segala macam. Pokoknya basa-basi yang kayak gitu tuh lumayan nyairin suasana sih. Tapi tetap harus hati-hati juga milih Tetap. topiknya. Iya. Benar-benar karena anggap aja itu sebagai approaching ya. Bener, Yes. harus kita ngobrol dulu. Soalnya kalau misalnya kita nggak ngobrol langsung on air, itu garing banget Kagok sih. sih, nanti kagok juga. Iya, kagok juga. Oke, dan mungkin ada nggak nih dari Kak Naila yang pengen di-share nih sebagai tips and trick buat teman-teman Palkomster yang mungkin baru banget nih kepikiran atau interesting sama dunia penyiaran? Oke, tips and trick yang pertama harus pede dulu. Karena kalau misalkan kita nggak pede itu bakal mancar. Dari pede dari dalam, postur badan juga. Terus pokoknya kita yakinin aja deh, manifesting dulu kalau bisa pasti bisa. Karena orang nggak tahu kita tuh sebenarnya bisa atau enggak. Tapi kalau kita pede orang mikirnya kayak oke, kayaknya anak ini bisa. Padahal deep inside kita tuh kayak ya Allah gitu. Aku takut banget. Tapi kita jangan tunjukin, kita pede dulu biar orang juga yakin. Yang penting kita yakin dulu sama diri sendiri, berani aja gitu. Terus belajar, banyak-banyak nanya sama senior mungkin atau sama teman-temannya yang udah lebih berpengalaman, atau dari internet juga sekarang gampang ya, kayak lihat di TikTok kayak trik-trik nyiar Udah gitu. all in Itu ya. udah mudah banget sih sekarang. Yang penting banyak nyari tahu dan pede aja, banyak latihan. Oke, itu dia tadi tips and trick-nya. Dan di Kanaila sendiri nih terakhir lagi ada Orwin Goes to School atau gimana? Iya, itu Goes to School tuh program baru ya dari Orban. Jadi kita ke sekolah-sekolah, ke SMA. So far kita ke SMA 6 sama SMA 18. Mungkin selanjutnya kita bakal ke SMA yang lain juga. Masih kita list lah, masih kita keep dulu. Itu seru banget sih bisa sharing-sharing sama anak SMA, dimana aku juga awalnya tahu penyiaran dari SMA. Jadi menurut aku itu bener-bener keren banget lah program itu. Jadi sekalian ngasih kesempatan juga kan untuk siswa atau siswi yang memang mungkin anak-anak SMA ini lagi di dunia-dunianya mereka kan, tapi udah pengen tahu, tertarik di dunia penyiaran mungkin. Ya, lagi eksplor-eksplornya lah, nyari jati diri kan, karena kita semakin kembang zaman gitu harus regenerasi dong, nggak bisa yang sekarang terus mau nyiar, nggak bisa, harus ada yang baru lagi, bawa warna baru lagi, jadi kayak refresh lah gitu. Evaluasi itu pasti penting ya. Benar. Dan ini kan mengingat ini lagi hari radio ya Kak ya. Mungkin ada pesan atau kesan dari Kak Naila sendiri yang mungkin udah lama ya di dunia penyiaran. Oke.
Oke, lumayan lah ya, Iya. nggak lama-lama Iya, banget. tapi cukup lah dengan experience-nya ya, namanya well Mm-mm. experience kan. Oke, kalau dari aku berhubung ini hari radio ya, pokoknya buat penyiar-penyiar radio dan juga pendengar, kita harus semangat terus dan juga ngikutin perkembangan zaman. Walaupun mungkin orang mikir radio udah so old school lah gitu, tapi nggak juga, karena buktinya sampai sekarang radio masih tetap ada terus, tetap jadi salah satu media komunikasi yang bisa diandelin, kayak iklan-iklan bisa dari situ juga, dan informasi-informasi lainnya lah ya gitu. Paling kita harus ngikutin zaman, karena digitalisasi kita juga ngikutin zaman, ikut jadi digital juga, terus ada pembaruan lah, kayak regenerasi orang-orangnya, regenerasi konsepnya juga. Pokoknya kita harus tetap nyesuaiin sama perkembangan zaman. Oke.